Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustadz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali menunaikan salah satu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Dilanjutkan kita meluangkan sedikit dari umur kita dan sedikit dari waktu yang Allah berikan kepada kita untuk bersama-sama mengupgrade keilmuan kita tentang Islam dan bersama-sama untuk terus berupaya istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah senantiasa mengokohkan dan meneguhkan kita di jalannya, kita tetap berada di atas Islam dan iman hingga ajal mendatangi kita semuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan melanjutkan kajian kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Pada pertemuan yang terakhir kita sudah membahas tentang pintu ketiga dari maksiat itu, yaitu al-lafazat, yaitu melalui ucapan-ucapan yang kita lontarkan. Pintu pertama adalah an-nazarat, yaitu melalui pandangan mata. Kemudian yang kedua adalah al-khatarat, yaitu bisikan-bisikan jiwa. Kemudian yang ketiga yaitu al-lafazat, melalui lafad-lafad, maksudnya melalui ucapan-ucapan kita. Dan yang terakhir, yang keempat, ini dibahas oleh beliau cukup singkat ya, hanya beberapa baris, yaitu al-khutuwat, yaitu langkah-langkah kaki kita. Salah satu pintu maksiat adalah melalui langkah-langkah kaki kita. Beliau mengatakan wa ammal khutuwatu fahafidhuha bi alla yanqila qadamuhu illa fima yarju thawabuhu indallahi ta'ala. Fa illam yakun fi khotahu mazidu sawabi fal qu'udu anha khairul lahu. Adapun langkah-langkah kaki kita, maka menjaganya adalah dengan tidak melangkahkan kedua telapak kaki kita kecuali pada sesuatu yang diharapkan ada pahala dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, beliau mengatakan bahwa menjaga langkah kaki adalah dengan tidak melangkahkan kaki kita kecuali pada perkara-perkara yang diharapkan ada pahala di sana. Maka jika pada langkah-langkah kaki kita ini tidak akan menambah pahala dari sisi Allah, maka yang terbaik adalah duduk atau diam. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, setiap kita akan bepergian, akan melangkahkan kaki kita, termasuk dalam hal ini berkendaraan tentunya sebagai bentuk lain dari bepergian ya. Karena dipahami bahwa langkah kaki bisa saja tidak digerakkan ya. Kaki kita diam tapi kita di atas kendaraan, maka ini dihukumi sama, yaitu berpindah tempat ya.
Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, setiap kita akan melangkahkan kaki kita, baik dengan jalan kaki, bersepeda, naik sepeda motor, atau mungkin naik mobil, kereta api, bis, dan transportasi atau alat transportasi lainnya, maka ini adalah sama, yaitu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Jika diharapkan akan ada pahala yang didapatkan dari langkah kaki kita, maka kita lakukan. Namun jika tidak ada, maka kita lebih baik diam dan duduk di rumah. Adapun perkara-perkara yang mubah, beliau mengatakan, adapun perkara-perkara yang mubah boleh dilakukan ataupun tidak, maka ketika perkara mubah itu diniatkan ibadah, maka bernilai ibadah. Sebagaimana kaidah umum yang menyatakan bahwa al-adatu takunul ibadatu bin niyatis salihah. Adat, kebiasaan sehari-hari, perkara-perkara yang mubah akan menjadi bernilai ibadah dengan niat yang baik, dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berjalan kaki ke pasar atau berjalan kaki menuju warung makan, pada asalnya adalah mubah, boleh berangkat, boleh tidak. Namun jika niatnya adalah kita mau makan dalam rangka supaya badan kita kuat dan sehat sehingga kita bisa beribadah, maka langkah kaki kita menjadi berpahala. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, langkah kaki dan juga lisan kita, penjagaannya digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dalam surat Al-Furqan ayat 63. Di antara tanda-tanda ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih, Allah menyatakan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang itu adalah mereka yang berjalan di atas muka bumi ini dalam keadaan hauna, yaitu dalam keadaan tidak menyombongkan diri di hadapan manusia. Dan ketika mereka berbicara kepada orang-orang yang jahil, mereka mengatakan salama, ucapan-ucapan selamat. Artinya Bapak Ibu jamaah sekalian, orang-orang yang termasuk ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih itu, jika berjalan kaki tidak dalam keadaan angkuh, dalam kondisi merendahkan diri atau merendahkan hati. Kemudian jika mereka berbicara kepada orang-orang yang tidak paham, orang-orang yang bodoh dalam urusan agama ini, mereka mengucapkan ucapan-ucapan yang baik, namanya juga orang tidak paham. Maka ini adalah sebuah akhlak yang mulia. Ketika berjumpa dengan orang-orang yang tidak paham agama ini, ucapkanlah yang baik-baik kepada mereka, sehingga mudah-mudahan diharapkan hati mereka melunak dan mereka menjadi orang-orang yang paham dalam urusan agama ini. Ini yang dijelaskan oleh beliau dalam poin ini, bahwa langkah kaki kita ini tergantung siapa yang melangkahkannya. Jika dilangkahkan untuk menuju maksiat, maka langkah kaki itu adalah berdosa. Dan jika untuk ibadah kepada Allah atau perkara yang mubah yang diniatkan ibadah, maka bernilai ibadah. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, berikutnya ada pembahasan tentang zina yang saya lompati. Namun ada poin berikutnya yang sangat penting, ini sangat urgent. Faslun mufsidatul liwat, pasal tentang kerusakan perbuatan homoseksual, ya, atau istilahnya liwat, ya, karena ini adalah perbuatan dari kaum Nabi Lut, sehingga disebut liwat atau homoseksual. Walamma kanat mufsidatul liwati min a'zamil mafasidi kanat uqubatuhu fid dunya wal akhirati min a'zamil uqubat. Wa qad ikhtalafa an-nas hal huwa aghladu uqubatin minaz zina au zina aghladu uqubatihi minhu au uqubatuhuma sawa ala thalathati aqwalin.
ketika kerusakan homoseksual itu adalah sebesar-besar kerusakan, maka akibatnya sangat besar di dunia maupun di akhirat. Ini maksudnya Bapak Ibu jamaah sekalian, homoseksual yang pernah terjadi di zaman Nabi Lut kemudian berlanjut hingga hari ini adalah memiliki kerusakan yang sangat besar. Bahkan Bapak Ibu jamaah sekalian, pada hari ini pelaku-pelaku homoseksual secara umum bertambah secara signifikan, dan ini adalah sesuatu yang sangat mengkhawatirkan. Ada salah satu teman yang sekarang sedang diuji dengan musibah, ya, anaknya ditahan di Polda Jatim. Ternyata setelah ditelusuri ada kasus narkoba, namun si anak ini masuk di grup, yaitu grup para pelaku homoseksual. Jadi ada adminnya yang menjadi pecandu sabu atau yang sejenisnya, kemudian ditangkap, lalu satu grup, dalam grup WA itu semuanya ditangkap gitu ya. Dan orang tuanya, ini teman saya sendiri, tidak tahu kalau anaknya itu ternyata memiliki kelainan, yaitu melakukan hubungan homoseksual. Dan anaknya lulusan pondok, hafal beberapa belas juz Al-Quran, dan kita tidak pernah menyangka, ya, baru ketahuan setelah ditahan Polda karena admin yang dimana dia masuk dalam grup WA tersebut terlibat urusan dengan narkoba. Akhirnya semua anggota grupnya disangkut pautkan. Nah, ternyata setelah ditelusuri, penyebabnya adalah ketika dulu mondok dan tidak cerita kepada orang tuanya, pernah nun sewu disodomi oleh salah satu penjaga asramanya, sehingga menjadi korban dan berikutnya menjadi pelaku. Sehingga banyak kejadian orang-orang yang menjadi korban akhirnya menjadi pelaku. Dan ini yang merupakan sarana paling besar menyebarkan virus HIV. Mungkin yang lebih mengerti dan memahami masalah ini Pak Dr. Didi, ya, karena beliau ditunjuk oleh pemerintah kabupaten kota menangani kasus-kasus seperti ini. Namun Bapak Ibu jamaah sekalian, pada hari ini kita sangat prihatin, ya, karena ternyata perbuatan yang sangat rusak ini tidak hanya terjadi atau dilakukan oleh orang-orang yang kita pandang jauh dari agama. Ternyata banyak juga yang pelaku sekaligus korban atau sekaligus sebagai korban lalu jadi pelaku. Itu juga ternyata banyak di beberapa lembaga-lembaga keagamaan, terutama pondok. Nah, ini merupakan PR yang sangat besar Bapak Ibu jamaah sekalian. Jadi sekarang kita merasa khawatir, bukan hanya khawatir terhadap anak perempuan kita, tapi anak laki-laki kita juga perlu kita khawatirkan. Perlu kita perhatikan secara khusus. Kalau dulu anak laki-laki keluar pergi bersama temannya, ya kita santai. Ya, tapi sekarang perlu lebih perhatian lagi dengan siapa dia bergaul. Harus dicek. Kalau perlu diketahui sosial medianya, dengan siapa dia bergaul, kemana saja, karena kasus-kasus homoseksual semakin hari semakin besar. Beberapa tahun yang lalu, seperti penggerbekan di sebuah hotel Surabaya, ada 100 pasang, ya, pelaku homoseksual yang melakukan pesta homoseks. 100 pasang di sebuah hotel daerah Surabaya, yang akhirnya waktu itu didatangi oleh beberapa teman dari FPI waktu masih eksis waktu itu. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seberapa besar kerusakan perbuatan homoseksual ini dibahas oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ad-Da' wa Dawa, cukup panjang, namun saya persingkat saja. Ada satu pertanyaan, ya, dan ini merupakan bentuk ikhtilaf, perbedaan pendapat dari para ulama. Apakah perbuatan homoseksual ini dihukumi bahayanya lebih besar dari perbuatan zina, ataukah sama atau lebih ringan dari perbuatan zina? Homoseksual apakah lebih jelek, lebih buruk dan lebih besar akibatnya dari perbuatan zina, ataukah sama atau lebih rendah, lebih ringan dari perbuatan zina? Fadhahaba Abu Bakrin As-Siddiq wa Ali bin Abi Thalib wa Khalid bin Walid wa Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Abbas wa Jabir bin Zaid. Berpendapat di antara para sahabat, yaitu Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Khalid bin Walid,
Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Abbas, dan beberapa sahabat lainnya, Jabir bin Zaid, Abdullah bin Ma'mar. Kemudian Imam Az-Zuhri, Rabi'ah bin Abdurrahman, Imam Malik, guru dari Imam Syafi'i, wa Ishaq bin Rahawai wal Imam Ahmad, dan lain-lainnya berpendapat. Mereka mengatakan pendapat yang pertama bahwa ila anna uqubatahu aglazu min uqubatiz zina, bahwasanya perbuatan homoseksual ini lebih bahaya, lebih besar kerusakannya, lebih besar dosanya dibandingkan perbuatan zina. Sedangkan pendapat yang kedua diantaranya Atha bin Abi Rabah, Imam Hasan Basri, Sa'id bin Al-Musayyib, Ibrahim An-Nakhai, Qatadah, Auza'i, Imam Syafi'i berpendapat bahwa hukumannya dan dampak buruknya sama persis seperti perbuatan zina. Sedangkan Al-Hakam dan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa perbuatan liwat atau homoseksual lebih ringan daripada zina. Maka kita akan bahas Bapak Ibu jamaah sekalian. Dari tiga pendapat ini, maka pendapat yang pertama yang menyatakan bahwa homoseksual lebih buruk, lebih jahat, dan lebih banyak dampak negatifnya dari perbuatan zina adalah pendapat yang paling kuat. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alasan dari pendapat yang pertama adalah bahwasanya kalau zina dilakukan oleh seseorang karena selain adanya syahwat, ada juga kebutuhan di sana. Sebagai manusia yang normal, laki-laki membutuhkan wanita, wanita membutuhkan laki-laki. Dan adanya syahwat kepada lawan jenis salah satu cara Allah agar manusia eksis di muka bumi ini. Karena adanya syahwat itulah sehingga manusia menikah, berhubungan suami istri, kemudian ada keturunan untuk mempertahankan keberadaan makhluk hidup. Sedangkan perbuatan homoseksual hanya semata-mata nafsu, tidak ada kebutuhan di sana. Secara tabiat, secara asal, laki-laki tidak butuh kepada laki-laki yang lain dalam masalah hubungan seksual. Beda dengan laki-laki dan perempuan. Maka ini adalah penyimpangan dalam masalah tabiat. Kalau zina, yes, itu dosa besar tentunya. Tetapi masih dalam koridor normal, yaitu sesama atau menyukai lawan jenis. Sedangkan homoseksual adalah selain juga perbuatan dosa besar, juga telah merusak fitrah manusia, yaitu keluar dari tabiat asal dari manusia, yang bahkan mayoritas, bahkan binatang saja pun yang jantan menyukai yang betina, betina menyukai yang jantan. Sedangkan orang yang homoseksual selain dia berdosa, kemudian juga telah keluar dari tabiat yang aslinya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang berzina itu dibagi menjadi dua, yaitu zina muhson dan ghairu muhson, yang hukumannya berbeda. Jika pezina muhson, yaitu yang sudah menikah atau pernah menikah, yang punya suami, punya istri, atau seorang duda, seorang janda, kalau berzina maka hukumannya rajam. Sedangkan kalau yang ghairu muhson, yang belum pernah menikah, masih single, belum nikah sama sekali, maka hukumannya dicambuk 100 kali dan diasingkan 1 tahun dari kampung halamannya. Sedangkan pelaku homoseksual tidak dibeda-bedakan, hukumannya adalah mati. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Idza wajadtumuhu atau idza wajadtumuhum," jika kalian mendapati mereka, yaitu man amila amala qaumil lutin faqtulul fa'ila wal maf'ulu bih. Faqtulul fa'ila wal maf'ula bih. Jika kamu menemukan atau berjumpa dengan orang yang melakukan amalan atau perbuatan kaumnya Nabi Lut, maka bunuhlah sebagai fa'il, yaitu pelakunya, maksudnya yang memposisikan sebagai laki-lakinya, wal maf'ula bih, dan yang memposisikan sebagai wanitanya.
Karena dalam sebuah hubungan antara laki-laki dengan laki-laki, dalam hubungan homoseksual, ada yang bertindak sebagai laki-lakinya, ada yang bertindak sebagai perempuannya. Kadang-kadang bisa stabil seperti itu, yang posisi laki-laki jadi laki-laki terus, yang perempuan jadi, yang posisi perempuan terus menjadi posisi perempuan. Ada kalanya bahkan bergantian. Nauzubillah. Yang pekan ini jadi laki-lakinya, pekan depan ganti jadi perempuannya, begitu. Nah, dan itu bahkan ada yang sampai menikah, bahkan sampai serumah. Bahkan saya pernah punya tetangga seperti itu. Yang laki-laki, yang posisi laki-laki dia kerja keluar, sementara yang posisi sebagai perempuan sama-sama laki-lakinya, tapi mengerjakan pekerjaan seperti wanita, bagi tugas begitu. Nah, maka kalau zina masih ada dibedakan, zina muhson, ghairu muhson. Maka yang muhson ini kan hukumannya rajam, berarti dibunuh, meninggal, sampai meninggal. Sedangkan yang ghairu muhson tidak sampai meninggal, hanya dicambuk 100 kali dan diusir. Sedangkan hukuman bagi pelaku homoseksual yang sudah menikah ataupun belum dipukul rata sama, yaitu dengan cara dihukum mati keduanya. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an larangan tentang zina Allah menyebutnya dengan kata fahisyah, sedangkan homoseksual dengan kata al-fahisyah, ada alnya, ada bedanya. Allah berfirman dalam surat Al-Isra tentang zina ayat 32. Surat Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kalian mendekati zina, sesungguhnya zina itu fahisyah, perbuatan keji, wa sa'a sabila, dan seburuk-buruk jalan. Sedangkan ayat tentang homoseksual yaitu dalam surat Al-A'raf ayat 80, Allah berfirman, atattunal fahisyata ma sabaqakum biha min ahadim minal alamin. Apakah kalian melakukan al-fahisyah, perbuatan keji, yang tidak pernah dilakukan oleh kaum sebelum kalian seorang pun dari alam semesta ini? Nah, maka zina disebut fahisyah, sedangkan homoseksual al-fahisyah. Dalam bahasa Arab kalau fahisyah ini adalah berbentuk isim, yaitu isim yang al-fahisyah ini ada alif lam, berarti isim nakiroh, yaitu yang spesifik. Sedangkan fahisyah ini bersifat umum. Zina dikatakan fahisyah, ya, maka sifatnya umum, kekejian sebagaimana kekejian yang umum. Sedangkan homoseksual disebutkan dengan isim nakiroh al-fahisyah, ini menunjukkan secara lebih khusus, kekejian yang lebih khusus. Ini diantara alasan yang ketiga. Kemudian yang keempat, ini menguatkan pendapat yang pertama bahwa homoseksual lebih besar keburukannya daripada zina. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Ibnu Hibban, Rasulullah bersabda, la'anallahu man amila amala qaumi lutin, la'anallahu man amila amala qaumi lutin, la'anallahu man amila amala qaumi lutin. Disebutkan sampai 3 kali oleh Rasulullah, Allah melaknat orang-orang yang melakukan perbuatan homoseksual, yaitu perbuatan kaumnya Nabi Lut, sampai disebutkan 3 kali. Nah, maka penyebutan 3 kali sedangkan 1 kali untuk zina ini menunjukkan bahwa homoseksual lebih berat dan lebih besar dosanya dari perbuatan zina. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada kesalahpahaman sebagian orang yang menyatakan bahwa para sahabat Nabi atau para ulama berbeda pendapat tentang menghukumi homoseksual. Padahal yang benar Bapak Ibu jamaah sekalian, bahwa para ulama seluruhnya mulai dari zaman sahabat sampai hari ini ijma, sepakat akan keharamannya. Namun perbedaan pendapat itu adalah dalam praktek pemberian hukumannya. Bukan perbedaan antara ini haram, ini tidak. Tapi perbedaan pendapat ulama adalah bagaimana hukuman yang diberikan kepada pelaku homoseksual. Nah,
Yang pasti sepakat harus dibunuh, hukuman mati. Hanya saja perbedaannya dengan cara apa hukumannya. Ini perbedaannya di sana. Tidak ada perselisihan ulama tentang hukuman mati bagi pelaku homoseksual jika diterapkan aturan-aturan Islam. Hanya yang terjadi perbedaan adalah tentang cara hukum matinya seperti apa. Ada satu kasus di zaman para sahabat Nabi, yaitu di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ketika sahabat Khalid bin Walid mengirimkan surat kepada Khalifah Abu Bakar bahwa di satu kampung dia menemukan pelaku hubungan homoseksual. Setelah ditangkap, kemudian Khalid bin Walid masih bingung harus dihukum atau dibunuh dengan cara apa. Maka beliau mengirim surat kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Maka Khalifah Abu Bakar As-Siddiq pun akhirnya bermusyawarah dengan para sahabat sehingga diambil satu keputusan, yaitu pendapatnya Ali bin Abi Thalib dengan cara dihukum bakar, yaitu dibakar. Ini yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar. Kenapa di sini disebutkan ada perbedaan pendapat cara menghukum matinya? Karena hukuman bagi homoseksual berbeda dengan zina. Zina sudah jelas ada hadnya, ada had atau hukuman yang dijelaskan dalam Al-Quran, dalam hadis. Yang muhson dirajam, yang ghair muhson dicambuk dan diasingkan 1 tahun. Sedangkan hukuman bagi pelaku homoseksual hanya disebutkan dalam hadis dibunuh saja, sedangkan tidak dirinci dengan cara apa dihukumnya. Maka para ulama memasukkan pelaku hubungan homoseksual ya bukan pada ranah hudud tapi ta'zir, yaitu hukuman berdasarkan kebijakan pemerintah Islam, terserah mau diapakan. Sebagaimana hukuman orang yang berpacaran, berzina ada hukumannya jelas, tapi kalau pacaran, penyimpangan yang ada hukumannya diputuskan oleh pemerintah Islam, terserah mau dihukum apa. Termasuk pemakan bangkai, pemakan darah, ada ta'zirnya ketika hukum Islam ditegakkan. Nah, begitu pula pelaku homoseksual, maka Khalifah Abu Bakar bermusyawarah dengan para sahabat, maka sahabat Ali menyarankan hukumannya adalah dengan cara dibakar sampai mati. Kemudian waqala Abdullah bin Abbas, berkata Abdullah bin Abbas, yang duru a'la bina'a fil qaryati fayurmi al-liwat minha. Ya, kata Ibnu Abbas, kalian cari di kampung kalian bangunan yang paling tinggi, lalu lemparkan dia dari ketinggian sampai meninggal dunia. Mengada sebagian negara Islam hari ini yang memilih pendapatnya Abdullah bin Abbas, pelaku-pelaku homoseksual kalau ketangkep dan ada bukti-bukti, ada saksi-saksi memang nyata melakukannya, maka dihukum mati dengan cara dilemparkan dari tempat yang tinggi, dari gedung, misalkan dari menara atau dari gunung yang sangat tinggi, dijatuhkan ke bawah dan dalam posisi yaitu kepalanya di bawah dan kakinya di atas. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin sebagian orang akan mengesankan bahwa ini adalah hukuman yang sangat sadis. Namun sejatinya perbuatan homoseksual ini yang sangat mengerikan. Jika tidak ada hukuman yang berat kepada pelaku-pelakunya, maka susah untuk berhenti dan jera. Dan itu akan semakin besar, semakin luas. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, mayoritas ketika ada yang jadi korban, selanjutnya akan jadi pelaku dan itu terus berantai. Dan di sanalah terjadinya banyak sekali kerusakan. Berapa banyak rumah tangga hancur gara-gara adanya homoseksual ini. Nun sewu Bapak Ibu jamaah sekalian, bukan berarti membenarkan zina. Ketika seorang suami misalkan berzina dengan wanita lain, dengan bukan istrinya, ya, maka tentu ini adalah perbuatan dosa besar dan si istri berhak untuk mengajukan gugatan cerai. Namun seandainya si istri ini memaafkan, dan masih menerimanya sebagai suami, maka akan berlanjut rumah tangga itu. Tapi kalau suaminya homoseksual, dia sudah tidak doyan lagi dengan istrinya, bagaimana akan melanjutkan rumah tangga ini? Dia tidak tertarik dengan perempuan, tapi tertariknya dengan laki-laki. Sulit sekali untuk melanjutkan rumah tangga yang seperti ini, sehingga banyak rumah tangga yang hancur gara-gara perbuatan homoseksual ini. Di sisi lain tentunya penyebaran penyakit
AIDS, dari virus HIV ini paling banyak disebabkan bukan semata-mata dari zina. Ada keterlibatan dari zina, tapi persentasinya wallahualam mungkin dokter Didi yang lebih tahu. Namun yang saya dapatkan bahwa AIDS ini semakin meluas dengan sebab homoseksual. Ini adalah kerusakan yang sangat besar. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya bahwa pendapat yang pertama yang menyatakan homoseksual lebih bahaya daripada zina lebih kuat dengan alasan yang saya sebutkan tadi di antaranya. Maka mari kita benar-benar waspada dan hati-hati, terlebih kepada generasi muda kita, anak-anak laki-laki kita harus mendapat perhatian khusus. Jangan menganggap bahwa anak laki-laki bisa membawa diri. Pada hari ini perlu mendapatkan perhatian yang ekstra, terutama ketika usia SD, SMP. Tanamkan tentang kebenaran, tanamkan tentang bahaya homoseksual ini. Dan kalau perlu memang perlu diajari bahwa kalau ada nanti di tempat di mana saja, termasuk di pondok, ada laki-laki yang mendekati kamu dan di atas batas kenormalan, memegang-megang dan sebagainya, sebaiknya kita ajari, mending dipukul saja, ya, dikerasin, diajarkan dengan keras saja. Karena kalau ditoleransi dan bersikap lunak akan terus seperti itu. Nah, maka Bapak Ibu jamaah sekalian, ini juga merupakan PR bersama kita agar kerusakan di tengah-tengah masyarakat kita bisa kita hilangkan, setidaknya tidak semakin membesar. Mari kita berjuang bersama untuk menegakkan kebenaran di atas muka bumi ini, dan kita berupaya secara maksimal jangan mentolerir dan jangan mendiamkan setiap kemungkaran yang ada di tengah masyarakat kita, khususnya kemungkaran yang berbentuk perbuatan homoseksual. Setidaknya ada tindakan bersama untuk menghilangkan perbuatan yang sangat keji ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, dan masyarakat kita dari perbuatan-perbuatan keji, termasuk perbuatan homoseksual. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.